Kalau semisal ini ada wanita-wanita yang mungkin melihat Mas Dikin ternyata seorang petani terbiasa dengan cangkul, kemudian mungkin dengan spray, alat kocor, apa nggak malu ini Mas? Kalau saya itu kalau soal wanita sudah nggak gagas sama sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, jika pada kesempatan sebelumnya kita sering mewawancarai petani yang bisa dikatakan sudah dewasa, tapi pada kesempatan kali ini ada hal yang sangat menarik. Di samping kanan saya sudah ada tanaman cabai yang bisa dikatakan sangat rimbun. Dan perlu sahabat petani semua ketahui bahwa yang merawat dan membesarkan ini adalah seorang pemuda yang baru berusia sekitar 18 tahun. Dan beliau berencana masuk ke UGM, kemudian beliau juga punya usaha sampingan. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kita akan mencoba menyajikan kisah inspiratif dari salah seorang anak muda yang mungkin adalah salah satu agen Ofceng atau penerus harapan bagi bangsa ini, gitu ya. Sebelum itu saya akan mencoba mengajak sahabat petani semua untuk melihat kondisi tanaman beliau. Jadi bisa teman-teman lihat, ini adalah cabenya, bisa dikatakan sangat lebat. Ini baru petik kemarin, jadi yang merah ini belum terlalu banyak. Kemudian ini sudah 4 kali tanpa olah tanah. Kemudian bisa dilihat plastiknya juga sudah sangat kusam karena memang ini adalah lahan bekas. Ininya juga sudah cukup rapuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggali bagaimana bisa menghasilkan tanaman selebat ini dengan usia yang merawat baru sebelia itu. Oke ya, karena pada umumnya generasi muda atau usia di 18 tahun itu masih menikmati waktu-waktu bermain mereka. Jadi lebih ke arah main ke supermarket, kemudian nongkrong, kemudian dan lain sebagainya. Dan beliau hanya lebih memilih ke lahan, dan dari pagi sampai sore, nanti sampai malam lagi beliau mempunyai aktivitas, dan mungkin itu yang bisa menjadi pacuan kita untuk lebih bersemangat lagi. Nah, aktivitas itulah yang nanti akan coba kita gali dan bagaimana bisa mengangkat spirit dari kita semua. Oke, baik sahabat petani semua, di samping kiri saya sudah ada salah satu orang yang terpilih. Ini salah satu generasi penerus bangsa, bisa dikatakan. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri, Mas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodikin, usia 18 tahun. Status saya saat ini adalah tamatan sekolah SMA dan masih menunggu pengumuman untuk menuju jenjang selanjutnya. Mas Dikin ya? Iya. Oke Mas Dikin, kalau boleh tahu ini tanaman umur berapa Mas? Ini sekitar umur ke 3 bulanan. 3 bulan lebih. 4 bulanan. 4 bulanan ya. Ini udah petik ke berapa Mas? Petik ke-5. Petik ke-5. Kemarin dapat berapa ini Mas? Ini kemarin petik ke-5 dapat 80 kilo, alhamdulillah. 80 kilo, alhamdulillah ya. Kemudian kalau untuk ini sepertinya lahan bekas ya Mas ya? Iya, lahan bekas. Kalau bisa 4 kali tanpa olah tanah, bagaimana? 4 kali, yang kedua olah tanah, terus yang kemarin olah tanah lagi. Olah tanah, tapi cuma dipindah kalian gitu ya. Iya. Oke, jadi pindah bedeng, kemudian itu pada intinya adalah lahan yang sudah 4 kali, kemudian kemarin hanya dipindah bedeng kan. Oke, kemudian kalau untuk nutrisinya sendiri, ini biasanya menggunakan apa Mas? Soalnya kan kalau saya lihat ini kan cukup lebat di lahan bekas kan, biasanya perlu nutrisi yang lebih banyak gitu. Untuk nutrisi sendiri pada pupuk dasarnya yaitu sebelum ditanam, emplengan itu diberi pupuk dasaran yaitu NPK atau CPN putih itu. Iya. Terus ZA, terus lemi semilir kalau di sini. Oke, pupuk kompos itu ya, iya. Pupuk kompos. Oke Mas Dikin, kalau boleh tahu ini untuk kocornya ini 2 kali ya. Untuk kocor pertama itu menggunakan apa Mas Dikin?
Untuk pengocoran pertama ini masih di musim penghujan, jadi ada kendala yaitu busuk batang, jadi hanya menggunakan KLH dan LS. Oh, kalsium asam humat ya, kalsium asam humat. Itu dengan takaran berapa ya? Untuk satu gembor itu 6 liter atau berapa? 9 liter. 9 liter itu 2 sendok. Oh, 2 sendok kalsium asam humatnya itu ya. Kemudian kalau dengan ditambahkan LS itu ya, LS-nya 3 tutup. Itu untuk kocor yang pertama. Kemudian kocor yang kedua? Untuk kocor yang kedua saya menggunakan oplosan Interfos, Chlorosoil dan Mutiara. Oke ya. Oke, kemudian kalau untuk nutrisinya sendiri ini biasanya menggunakan apa, Mas? Soalnya kan kalau saya lihat ini kan cukup lebat di lahan bekas, kan biasanya perlu nutrisi yang lebih banyak gitu. Ya, kalau kena tungau itu pengobatannya adalah Peridebin, yaitu produknya bernama Samit dan Nomit. Kalau strep itu Abasal, terus kalau ada virus-virus kuning itu namanya obatnya yaitu Vitaron. Yang menyesuaikan lah, kalau yang paten itu ada 2 yaitu Vitaron dan Kalinet. Oke, Vitaron Kalinet itu digunakan sejak umur berapa, Mas? Kalau Kalinet sejak mulai berbunga. Kalau Vitaron sejak kecil, sama obat jamur itu sejak kecil. Kalau Vitaron sendiri yang Mas Dikin rasakan itu sebagai apa ya? Itu sebagai penanggulangan penyakit kuning agar tidak menyebar luas. Oke. Kalau kuning itu kan cepat sekali penyebarannya. Dan buktinya kalau di tanaman Mas Dikin sendiri apakah sesuai dengan seperti itu atau gimana? Iya, dulu sempat ada yang kuning itu 1-2, terus tak bubuti, tak semprot sama Vitaron, itu alhamdulillah tidak menyebar, dan keunggulannya yaitu daun menjadi tidak kaku dan lemas. Oke, padahal biasanya kalau di musim kemarau itu cenderungnya agak kaku gitu ya. Kalau itu masih lemas. Kalau untuk takarannya sendiri biasanya berapa, Mas? Kalau Vitaron dulu untuk pengobatan saya menggunakan 1 tutup. Yang besar itu ya, berarti sekitar 30-an mili gitu ya. Tapi untuk rutinitas kalau sudah hijau seperti ini saya hanya menggunakan setengah tutup. Setengahnya atau sekitar 15 mili per 16 liter air. Iya. Kemudian kalau untuk spraynya tadi menggunakan Kalinet itu ya? Iya, Kalinet. Itu kalau yang Mas Dikin rasakan apa bedanya? Ya, bisa dilihat seperti ini, buahnya bisa menjadi lebih tebal dan lebih besar-besar, lebih cepat. Kemudian kalau tingkat keberhasilan dari bunga sampai buah? Ya, bisa dibilang cukup bagus itu Kalinet itu, karena mengandung kalium, fosfat, dan boron. Oke. Kalau untuk dosisnya sendiri itu biasanya berapa? Saya menggunakan itu agak banyak, itu 3 tutup ini untuk 1 tank. Biar maksimal itu. Iya. Itu dengan interval penyemprotan berapa, Mas? Setelah petik itu pasti langsung disemprot. Oh, jadi seperti sekarang sekali. Besok semprot. Jadi sekarang besok semprot itu ya. Oke, Mas Dikin, kalau itu sudah ya seputar dengan tanaman, dengan hasil yang seperti itu. Kemudian kita akan mencoba ke hal yang lebih sensitif lagi, yaitu mengenai biografi. Kalau Mas Dikin sendiri ini udah lulus apa masih statusnya masih SMA ini, Mas Dikin? Jadi status saya itu sebenarnya sudah pengumuman lulus, tapi belum pengumuman untuk masuk ke perguruan. Jadi masih bimbang ya. Itu saya petani itu hanya mengewangi orang tua. Tapi belum jadi bakung. Belum, karena Mas Dikin juga masih punya bercita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Kalau boleh tahu ini mana, Mas? Ingin masuk ke perguruan tinggi, yang pertama itu pilihan 1 UGM dan pilihan yang kedua itu UNY. Oke, UGM ya. Jadi Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. UGM. Jadi kemarin masih jalur. Saya ikut jalur SBMPTN, rencana mau ikut jalur mandiri juga yang utul itu. Oke ya, jadi buat Pak Rektor mungkin bisa dilihat ini di samping kiri saya ada aset bangsa yang mungkin bisa direkomendasikan. Beliau sedang mendaftar di Fakultas Pertanian UGM jurusan pertanian di Fakultas UGM gitu ya. Melalui jalur SBMPTN dan berencana lewat jalur mandiri ya, lewat jalur mandiri. Dan beliau memang adalah expert dalam dunia pertanian. Tujuan beliau masuk adalah memang mencari ilmu, bukan lagi mencari pekerjaan. Mungkin itu bisa menjadi sedikit catatan ya. Ini ada aset bangsa yang mungkin sayang untuk dilewatkan. Kemudian ada mungkin banyak hal yang melatar belakangi kenapa kok 18 tahun kok sudah bergelut di sawah gitu. Ya, motivasi saya untuk bertani itu pada awalnya kan saya sudah anak dari petani sejak kecil loh. Kecil itu saya sudah biasa tidur di kalen sawah itu. Jadi terus mulai SD itu saya sudah biasa memetik hasil tanaman itu sendiri di sawah, sekitar lahan 1 peso itu berapa
besok itu saya sudah terbiasa memetik sendiri. Dari terus, SD itu ya? Iya, SD. SMP itu saya sudah mulai menyemprot, terus kocor itu saya, terus mulai macul itu juga saya latihan. Timbang gabut ya cara bahasa Jawa nih. Kalau saya lebih mending gabut Mas. Karena tujuan saya pertama itu untuk birrul walidain, membantu orang tua, dan yang kedua itu memotivasi para pemuda agar bisa juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Mantap. Salah satunya yaitu kalau saya cinta pertanian, maka dari itu saya mulai ikut bertani dan tidak lagi mengenal gengsi. Kalau sudah bercinta itu namanya cinta itu mau diapa-apain juga, kalau cinta juga tetap dilakoni. Oke, jadi Mas Dikin sangat menarik ya. Jadi nggak mengenal gengsi. Kalau semisal ini ada wanita-wanita yang mungkin melihat Mas Dikin ternyata seorang petani terbiasa dengan cangkul, kemudian mungkin dengan spray, alat kocor, apa nggak malu ini Mas? Kalau saya itu kalau soal wanita sudah nggak gagas sama sekali itu. Lebih cinta dengan pertanian. Iya, tujuan saya bertani itu ya membahagiakan orang tua. Kalau soal wanita itu belum saya pikirkan sama sekali. Jadi kalau bodo amat lah, kalau mau gengsi juga nggak apa-apa, nggak ya alhamdulillah. Berarti dengan segala konsekuensinya Mas Dikin tetap cinta dengan dunia pertanian. Saya lebih malu kalau pemuda itu di rumah cuma gaweannya cuma minta uang kepada orang tua, terus tidak pengangguran dan juga tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Nah itu saya malah lagi malu kalau begitu. Kemudian kalau boleh tahu Mas, ini kan baru lulus gitu ya. Kalau rutinitasnya Mas Dikin sendiri setiap hari itu apa saja Mas? Kalau saat sekolah inilah sekarang jalur corona itu hanya sekolah di rumah toh. Yeah. Terus saya juga kebetulan sudah lulus lama, jadi kebetulan saya bantu-bantu orang tua. Kalau pagi itu saya mulai ke sawah sampai luhur, nanti luhur sampai asar juga ke sawah lagi. Setelah itu menjemput dagangan sayuran itu karena orang tua juga berdagang, maka dari itu saya membantu orang tua untuk mengambil dagangan. Setelah itu toto-toto dagangan cara bahasa Jawanya. Toto-toto dagangan sampai jam 9 malam, terus tidur. Terus kadang-kadang saya juga ikut ke pasar untuk menjual sayuran jam 2 malam. Jadi bisa dibayangkan waktu tidurnya itu berapa menit gitu. Harusnya kita malu yang masih banyak tidurnya itu ya. Oke sahabat petani semua, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Dikin. Oke, mungkin sebelum itu nanti kalau ada yang kepo untuk Mas Dikin ingin bertanya-tanya lebih lanjut, itu nanti IG-nya akan coba kita cantumkan di papan deskripsi. Atau kalau boleh tahu nama IG-nya apa Mas Dikin? IG saya yaitu @sodik K-nya 2 in underscore Sodikin K-nya 2 underscore. Oke, jadi kalau ingin lebih detail lagi nanti bisa lihat di papan deskripsi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat petani semua. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Oke, terima kasih dari saya Zaki dan saya Ahmad Sodikin. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.